قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, dengan viralnya video Miftah yang menggoblok-goblokan penjual es teh, akhirnya kaum muslimin, jejak digital dari Miftah itu keluar semua kaum muslimin. Video-video si Miftah yang menggoblok-goblokan orang, kemudian perkataan dia yang CABUL, itu keluar semua kaum muslimin, ya. Bahkan ini ada video yang kembali viral di mana Miftah ini marah-marah terhadap Ustadz Firanda Andirja. Tapi marah-marahnya Miftah ini nggak jelas kaum muslimin. Dia yang nggak paham dengan penjelasan Ustadz Firanda, tapi dia juga yang marah-marah. Bahkan sampai menyebut Ustadz Firanda itu bajingan kaum muslimin, ya. Ini parah ini kaum muslimin. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Jadi ada Ustadz Wahaboy, namanya Firanda. Dia mengatakan apa? Itu benar wali songo apa wali setan? Gara-gara apa? Mengkritik Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, dia bertapa di pinggir kali. Kalau tidak paham makna hakikat, tidak paham makna makrifat, mendingan kamu diam. Kalau harus menasihati dengan cara yang baik. Jangan niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan. Tuh kaum muslimin, ya. Kalau memang mulut sudah rusak, biasa mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang kasar, ya, perkataan-perkataan yang nggak bener, maka ya mulutnya ini akan begitu mudah mengeluarkan perkataan-perkataan yang seperti itu. Bahkan yang seperti itu bisa terjadi secara refleks. Jadi ketika ada sesuatu, mulutnya refleks mengeluarkan perkataan-perkataan yang nggak bener. Padahal yang diucapkan oleh Ustadz Firanda itu bener kaum muslimin, ya. Kalau ada orang yang jadi wali dengan cara ninggalkan sholat, dengan cara ninggalkan syariat Islam, itu kan namanya wali setan, ya, wali setan namanya. Coba kita lanjut dulu videonya kaum muslimin. Orang Wahabi mengatakan apa? Wali songo itu katanya wali setan. Tuh, ya, itu sudah masuk ke ranah fitnah kaum muslimin. Fitnah. Nggak ada yang mengatakan wali songo itu wali setan, nggak ada. Nggak ada Ustadz Firanda menyebutkan bahwa wali songo itu wali setan. Nggak ada. Ya, Ustadz Firanda hanya menjelaskan kalau proses menjadi wali dengan meninggalkan syariat Islam, maka itu wali setan. Ya, tidak menyebut wali songo itu wali setan. Yang seperti inilah kaum muslimin yang memecah belah kaum muslimin. Karena ini namanya provokasi. Fitnah, provokasi. Ya seperti ini kaum muslimin. Tapi kalau mereka ceramah, yang disebutkan tukang fitnah, tukang provokasi, orang-orang yang mereka sebut Wahabi. Kan koplak kaum muslimin, ya. Kenapa? Karena mengkritik salah satu amaliyah wali songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Kenapa? Karena diam itu adalah... Nah kaum muslimin, ya, sekarang coba kita dengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Firanda Andirja. Apakah benar Ustadz Firanda Andirja ini mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh si Miftah ini kaum muslimin, ya? Coba kita lihat dulu videonya kaum muslimin. Bismillah. Apa wali songo yang ada dulu termasuk wali Allah? Kita tidak tahu, saya tidak tahu tentang mereka. Saya katakan semua boleh jadi wali. Dan wali tidak terbatas pada apa? 9. Ya. Siapapun boleh jadi wali. Dan wali tidak diukur dengan apa? Kesaktian. Ya. Wali itu bukan stempel yang kita bikin. Wali itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bilang secara zahir ini orang soleh. Ini orang soleh. Ya. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mengatakan dia wali, stempel seakan-akan wali ini berarti begini, berarti itu perkara yang gaib, kita nggak tahu. Tapi kita bilang zahirnya mereka orang-orang apa? Soleh. Semoga mereka wali-wali Allah. Dan itu antara Allah dengan hambanya, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, orang-orang soleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya?
Bahwasanya wali dulu begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak. Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali. Kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan. Kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya. Tidak sholat. Ya. Itu wali setan. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit. Bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Juminten dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanadmu, rangkaian sanadmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua ataukah ada yang tukang dusta, apalagi suka nambah-nambahin, apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Ya. Ya makanya enggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Saya dulu pernah ada seorang profesor namanya profesor di kawan juga di UGM, dia punya buku tentang Wali Songo. Kemudian panitia minta saya nemani dia untuk menceritakan isi bukunya karena bukunya laris waktu itu, zaman-zaman tahun 2000-an atau 99. Saya bilang, aduh saya nggak bisa. Karena kalau saya jadi pembanding, pertama yang saya kritiki, berita yang sampai kepada kamu tentang kisah-kisah ini benar atau tidak. Bisa dibuktikan otentiknya nggak? Yang nulis siapa? Paham? Ya. Kita hanya bisa menduga-duga. Tapi kalau kepastian tidak ada. Kalau hadis ada sanadnya jelas. Saya bilang ini benar. Sanadnya bisa diperiksa. Kalau dhaif, kalau palsu. Tapi kalau cerita, saya bilang, kakek saya dulu bisa terbang. Coba ente bisa bantah saya? Mana sanadnya Ustadz Firanda? Ya, saya bilang dari bapak saya. Ya, antum harus cek bapaknya Firanda dulu bagaimana. Dhaif atau sikoh kan gitu. Baru bisa benar. Kalau nggak ada yang bisa menilai, gimana ente tahu ini cerita benar atau salah? Kalau katanya semua orang bisa apa? Katanya. Maka saya bilang, ya kita bilang wali-wali Songo, mudah-mudahan mereka adalah wali-wali Allah. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang soleh. Tapi kalau memastikan saya tidak tahu karena saya tidak tahu berita yang otentik yang sampai kepada saya. Kalau ada kita bisa nilai orang ini. Kalau ada, dan namun kita ingatkan wali tidak harus maksum. Tapi secara kesalahan-kesalahan yang enggak ada. Namun manusia juga punya salah, Umar aja juga punya salah. Nah kaum muslimin ya, kan berbeda jauh apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja dengan yang disampaikan oleh Miftah. Yang disampaikan oleh Miftah itu sudah jelas-jelas itu memelintir perkataan dari Ustadz Firanda, memfitnah Ustadz Firanda, dan tujuannya jelas supaya jamaahnya ini nggak suka dengan orang-orang yang mendakwahkan sunnah, nggak suka dengan orang-orang yang disebut oleh Miftah ini sebagai Wahabi. Coba kaum muslimin, ada Ustadz Firanda menyebutkan bahwa Wali Songo itu wali setan? Gak ada kaum muslimin, gak ada. Ustadz Firanda ketika ditanya tentang Wali Songo, beliau mengatakan tidak tahu. Mudah-mudahan mereka wali. Dan kemudian mengomentari salah satu kisah Wali Songo, yaitu Sunan Kalijogo. Yang dia itu dalam proses menjadi wali harus bertapa di pinggir sungai sampai lumutan. Berbulan-bulan, nggak sholat, nggak puasa, nggak menjalankan syariat Islam. Kalau memang caranya jadi wali seperti itu, ya jelas wali setan. Dan Ustadz Firanda menjelaskan, memang kisah tentang Sunan Kalijogo dari dulu yang beredar seperti itu. Bahkan sampai difilmkan. Kemana komentar para orang-orang yang seperti Miftah ini tentang film Wali Songo itu? Apakah dibenarkan kisah tentang Sunan Kalijogo yang proses menjadi walinya, menjaga tongkat di pinggir kali berbulan-bulan sampai lumutan? Dan Ustadz Firanda pun tidak membenarkan kisah tersebut. Ustadz Firanda tidak membenarkan adanya kisah yang seperti itu tentang Wali Songo. Lah kok malah disebut sama si Miftah bajingan karena menyebut Wali Songo itu wali setan. Karena mengomentari sebuah amalan dari Sunan Kalijogo. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, itu jelas fitnah. Memang rata-rata ya pembenci Wahabi, ya, pembenci dakwah sunnah, rata-rata seperti itu. Ya, sudah mereka itu kadang-kadang gagal faham, ya, mereka nggak faham, tapi mereka membuat framing, membuat fitnah, menyebar perkataan-perkataan, ceramah-ceramah seolah-olah mereka inilah yang paling benar. Ketika para ustadz yang disebut Wahabi menjelaskan tidak bolehnya meminta-minta di kuburan, ya, nggak bolehnya mendatangi kuburan-kuburan keramat
dalam rangka ngalap barokah, minta-minta di kuburan. Mereka sebutkan Ustadz Wahabi melarang ziarah kubur. Ketika para ustadz menjelaskan tidak boleh membaca sholawat-sholawat bid'ah, mereka menyebutkan Ustadz Wahabi melarang bersolawat. Ketika ada ustadz yang mengatakan tidak pernah Nabi Muhammad SAW mengajarkan acara tahlilan kematian. Kemudian mereka mengatakan apa? Ustadz Wahabi melarang umat Islam membaca tahlil. Bacaan tahlil itu bacaan la ilaha illallah. Orang yang kafir membaca la ilaha illallah masuk Islam. Tapi sekarang orang Islam yang membaca la ilaha illallah malah disebut kafir oleh Wahabi. Ini kan perkataan-perkataan yang menunjukkan mereka itu IQ-nya jongkok. Nggak bisa memahami penjelasan para asatidz salafi, ya. Gagal faham total. Tapi ketika mereka menyebutkan orang-orang Wahabi, katanya Wahabi yang gagal faham, minim referensi. Kalau meminjam istilah Miftah, ya, kata-kata goblok. Mereka keras teriak-teriak menggoblok-goblokkan orang-orang Wahabi, padahal mereka sendiri sebenarnya yang goblok. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.